Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Febri Nurfatul Akbar. Saya ingin melakukan susulan presentasi kelompok 6 yang berjudul analisis sintak. Kelompok kami dianggotai oleh yang pertama Alvin Nikolaus, dan yang kedua Deden Damara, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Febri Nurfatul Akbar, dan yang keempat Silmi Khafa. Lanjut, analisis sintak parsing. Parsing merupakan tahapan yang berguna untuk memeriksa urutan kemunculan token, dan parsing adalah konstruksi atau pembentukan pohon sintak untuk suatu kalimat ekspresi. Dan yang ketiga, pohon sintak menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol non-terminal variabel menjadi simbol terminal. Contoh pertama, misal terdapat aturan tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi E yang berakar A, B, A besar yang berakar A kecil dan A besar, dan B yang berakar B kecil dan B besar. Metode parsing top down. Metode ini melakukan penelusuran dari root puncak menuju leaf daun, meliputi backtrack atau backup, brute force, dan no backtrack. Bottom up. Bottom up metode ini melakukan penelusuran dari leaf atau daun menuju ke root puncak. Parsing dengan brute force. Metode ini memilih aturan produksi dari paling kiri, kemudian melakukan expand semua non-terminal pada aturan produksi sampai yang tertinggal adalah simbol terminal. Bila terjadi kesalahan string tidak sesuai, maka akan dilakukan backtrack. Algoritma ini membangun pohon parsing yang top down, yaitu mencoba segala kemungkinan yang ada secara satu persatu. Contoh 2. Bisa dilihat, misal S sama seperti tadi, A besar dan B kecil, dan seterusnya. Lakukan parsing untuk string A, C, C, D. Contoh 3. Terdapat grammar atau tata bahasa G sama dengan V, T, S, P. Dan V yaitu simbol non-terminal, T simbol non-terminal, S simbol awal. String yang diinginkan adalah I. Tentukan aturan produksi yang bisa diterima. Nah, ini contoh 3 lanjutannya. Bisa dilihat. Oke, lanjut. Kelemahan metode brute force. Mencoba untuk semua aturan produksi yang ada sehingga menjadi lambat. Nah, yang kedua, mengalami kesukaran untuk melakukan pembetulan kesalahan. Dan yang ketiga, memakan banyak memori karena perlu mencatat backup lokasi backtrack. Dan yang keempat, grammar yang memiliki rekursif kiri tidak bisa diperiksa, sehingga harus diubah dulu sehingga tidak rekursif kiri. Karena rekursif kiri akan mengalami loop yang terus-menerus. Nah, ini adalah kelemahan dari metode brute force. Error handling. Nah, error handling itu adalah suatu bagian penting pada sebuah compiler modern. Compiler dengan kemampuan error handling yang tidak baik tidak akan diterima oleh pengguna. Bahkan, walaupun itu dapat menghasilkan kode yang benar untuk program yang baik sekalipun, tantangan yang paling besar di sini adalah menebak kesalahan yang mungkin dilakukan programmer dan datang dengan cara menunjukkan kesalahan itu secara tepat, caranya yang tidak lebih dari satu. Ini seharusnya menjadi catatan bagi para perancang bahasa yang tidak menyediakan informasi tentang kesalahan. Ini adalah tugas bagi para perancang compiler untuk menyediakan. Ini adalah 4 macam dari error handling. Yang pertama, lexical error. Kedua, syntactic error. 3, semantic error. Dan yang keempat adalah logical error. Lexical error. Lexical ini merupakan kesalahan yang utamanya terletak pada kesalahan ejaan dan kebetulan masukannya berupa istilah asing. Sebagai contoh, S bisa jadi $. Jika bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan itu, kesalahan ini kebanyakan tertangkap oleh lexical analyzer. Syntactic error. Syntactic error ini merupakan kesalahan tata bahasa seperti tidak sesuainya tanda kurung pada tampilan aritmatika, penyusunan il-forman, dan lain-lain. Kesalahan ini sering terjadi pada program. Sebuah parser seharusnya mampu untuk menangkap adanya kesalahan dengan efisien. Semantic error. Semantic error ini merupakan kesalahan yang disebabkan oleh variabel, underfin, tidak sesuainya operan dan operator, dan lain-lain. Kesalahan ini bisa ditangkap lewat pengenalan beberapa pengujian ekstra selama parsing penguraian. Logical error. Logical error ini merupakan kesalahan seperti tak terbatasnya loop, perulangan. Di sini tidak ada jalan lain untuk mengetahui adanya kesalahan logika secara otomatis. Bagaimanapun melakukan debugging mungkin dapat membantu programmer untuk mengetahui adanya kesalahan. Kesimpulan, analisis sintak adalah bagian kedua dari compiler yang bertugas memeriksa
kebenaran dan urutan dari token-token yang berbentuk oleh analisis leksikal. Dalam tahapan ini, karakter atau token yang diperoleh pada analisis leksikal disusun dan dikelompokkan dalam suatu hierarki tertentu yang secara keseluruhan mempunyai arti tertentu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga presentasi susulan saya ini diterima oleh dosen pengampu saya, yaitu Bu Sri Rama Putri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.